Perkenalkan, nama saya Alfi Julian Nurul, NIM 251080400044. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi kepada seseorang, yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran. Saat ini saya sudah bersama ibu saya. Langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu tentang nasak dan mansukh. Sebelumnya, apakah ibu sudah pernah tahu atau mendengar tentang nasak dan mansukh? Oke, langsung saja. Jadi yang pertama itu pengertian nasak secara bahasa. Jadi pengertian nasak secara bahasa izalah atau menghilangkan. Misalnya nasakhot asyamsu azilah, yang artinya matahari menghilangkan bayang-bayang. Sedangkan mansukh memiliki arti hukum yang diangkat atau yang dihapuskan. Selain itu, kata nasak juga digunakan untuk memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, nasak itu Alkitab, yang artinya saya menyalin isi kitab. Dalam konteks menyalin di sini, menyalin isi kitab, otomatis kan kita memindahkan dari kitab ke buku kita. Di dalam Al-Quran dikatakan Inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun, yang artinya sesungguhnya kami menyuruh untuk menasak apa dahulu kalian kerjakan, dalam surat Al-Jasiyah ayat 29. Sedangkan menurut istilah, nasak itu mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Jadi nasak di sini itu Allah yang menghapus hukum tersebut. Seperti firman Allah, ma nansakh min ayatin, dalam surat Al-Baqarah ayat 106, yang artinya dan tidaklah kami menghapus suatu ayat. Lalu contoh dari nasak dan mansukh di sini adalah surat Al-Imran ayat 102, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi di dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 ini merupakan perintah kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini dinasak dengan Quran surat At-Taghabun ayat 16, yang artinya oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upayamu. Nah, di sini kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, akan tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan kita. Apakah dapat dipahami penjelasan tentang nasak dan mansukh? Oke, sekarang materi yang kedua yaitu amsal. Sebelumnya, pengertian dari amsal sendiri adalah penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain dengan tujuan yang sama. Di dalam Al-Quran, amsal itu mengandung makna tasbih, yaitu penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang serupa lainnya dan membuat setara antara keduanya dalam hukum. Contohnya yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 21, yang artinya dan perumpamaan itu dibuatnya untuk manusia supaya mereka berpikir. Lalu selain itu, amsal juga digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan dan kisah yang menakjubkan. Contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat 19. Maksud dari surat Al-Baqarah ayat 19 yaitu menggambarkan sikap sebagian orang yang menolak mendengarkan ajaran dan peringatan Allah meskipun mereka menyadari risikonya. Apakah bisa dipahami penjelasan tentang amsal? Selanjutnya, penjelasan tentang qasam. Qasam sendiri itu sama dengan sumpah. Jadi arti qasam itu sumpah dalam perkataan, yang dimana ini adalah salah satu cara memperkuat ungkapan kalimat yang disertai dengan bukti yang nyata. Sehingga misalnya kita sedang bersama orang yang awalnya orang tersebut tidak percaya, dengan perkataan kita menjadi percaya. Misalnya firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 38, yang artinya mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Jadi qasam sendiri itu ada ciri khasnya, yaitu huruf wawu, ba, dan ta. Contohnya kalau misalnya yang menggunakan
wawu yaitu dalam surat Al-Lail ayat 1 yaitu walaili idza yaghsha. Lalu ada yang menggunakan ta yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 57. Contoh dari ayat qasam yaitu Al-Insyiqaq ayat 16 sampai 18 yang berisi sumpah Allah dengan tanda-tanda alam. Selanjutnya ada surat At-Takwir ayat 15 sampai 18 yang menjelaskan tentang sumpah Allah menggunakan fenomena alam yang luar biasa. Apakah penjelasan dari qasam dapat dipahami? Insya Allah. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.